Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yaliqu bi jalali mulkillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala afdali khalqillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hadratal mukarramin, jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan sehat lahir batin, rezekinya banyak penuh barokah, anak keturunannya sholih sholihah. Mudah-mudahan tahun ini yang betul-betul niat Allah berangkatkan ke kota Mekah untuk ibadah haji dan umrah, kemudian lanjut ziarah ke kota Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah masuk ke awal bulan Rajab. Pertemuan bulan lalu kita membahas tentang tata cara bersucinya orang-orang yang sakit. Seharusnya sekarang masuk ke tata cara sholatnya. Namun saya sampaikan ke Pak Gondo, sunnahnya guru-guru kita, kalau masuk ke dalam bulan-bulan hurum yang dimuliakan oleh Allah di dalam Islam, maka perlu kiranya disampaikan tentang keutamaan bulan tersebut, sehingga umat Islam betul-betul faham, tahu, bahkan meyakini bahwasanya ada loh bulan-bulan yang memang di dalamnya Allah lipat gandakan pahala-pahala kebaikan, bahkan dosa yang dilakukan pun dilipat gandakan ganjarannya. Mudah-mudahan insya Allah jamaah kita semuanya nih dekat kepada yang baik-baik, jauh dari yang buruk-buruk insya Allah. Pertama yang ingin Al-Fakir sampaikan, Pak, Bu, di dalam Islam penentuan awal bulan itu ditentukan dengan dua cara. Pertama dengan isbat ru'yah hilal maksudnya. Yang kedua dengan menyempurnakan hari dalam bulan tersebut. Maka perlu disampaikan bahwasanya sidang isbat ru'yah itu bukan hanya bulan Ramadan dan bulan Lebaran yang dikenalkan di Indonesia, masyhur di tengah masyarakat. Kalau ru'yah hilal itu cuman Ramadan sama Lebaran. Maka perlu kami sampaikan, penentuan awal bulan itu setiap bulan Hijriah, bukan hanya bulan Ramadan, bukan hanya bulan Syawal ketika kita ingin Lebaran. Maka kemarin hari Sabtu, hari apa? Sabtu itu dilihat apakah hilal bulan Rajab itu terlihat. Ternyata tidak terlihat. Makanya bulan
Jumadal akhirnya itu atau Jumadal tsaniyahnya disempurnakan menjadi 30. Awal Rajabnya jatuh di malam Senin. Nah, ini pertama yang ingin Al-Fakir sampaikan. Setiap bulannya itu kita ada isbat ru'yah. Kapan? Tanggal 29, waktunya menjelang maghrib. Dan perpindahan hari di dalam Islam itu setelah maghrib, bukan setelah jam 12 malam. Ini perlu dipahami. Itulah sebabnya guru-guru kita mengajarkan kalau udah malam Jumat hidupkan. Kenapa Ustadz malam Jumat kita hidupkan? Sebab malam Jumat berarti sudah hari Jumat. Kalau sudah hari Jumat jangan ditanya tentang keutamaan hari Jumat. Antum AI kek atau Gemini kek atau Google kek tanya keutamaan hari Jumat, maka beribu hadis akan berbicara. Shallu ala Muhammad. Maka dimulai dari malam Jumat guru-guru kita biasanya ngajarin apa? Baca Yasin, tahlil, doa, kirimin pahalanya buat orang yang udah meninggal. Apalagi Ustadz, banyakin sholawat. Hari Jumatnya ngapain? Amalin sunnah-sunnahnya. Di antara sunnahnya apa? Potong kuku. Di antara sunnahnya apa? Mandi Jumat. Di antara sunnahnya apa? Baca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi panjang banget Ustadz. Baca 10 ayat pertamanya saja. Ada kemuliaan di dalamnya. Ada keutamaan di dalamnya. Kalau nggak mau baca surat Al-Kahfi, baca surat Sajadah. Kalau nggak mau baca surat Sajadah, baca surat Al-Insan. Wahakadha, keutamaan hari Jumat banyak. Terlebih kaitannya dengan bulan Rajab, Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab mengatakan balaghana anna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Kata Imam Syafi'i, setelah sampai kepadaku bahwasanya ada 5 malam di mana doa-doa itu lebih dekat dengan ijabahnya dari Allah. Maka ini yang merasa, Ustadz saya udah doa A, doa B, doa C, belum Allah ijabah. Mungkin tadi malam yang nyempetin doa, ya Allah pengen banget nikah sama si Neng. Misal nih, ya Allah pengen banget dapat kerjaan yang lebih baik. Ya Allah pengen banget punya kendaraan. Ya Allah pengen banget punya rumah sendiri. Wahakadha, mungkin di malam awal Rajab. Sebab kata Nabi sampai kepada Imam Asy-Syafi'i 5 malam itu mustajab. 1 malam Jumat. Tuh, malam Jumat. Jangan sia-siain. Itu waktu mustajab. Yang kedua malam awal Rajab. Tadi malam tuh. Yang ketiga malam nisfu Sya'ban. Insyaallah mudah-mudahan kita panjang umur sampai nisfu Sya'ban. Yang ketiga, yang keempat malam Idul Fitr. Yang kelima malam Idul Adha. Ini 5 nih. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Ghunyahnya itu menukil Umar bin Abdul Aziz selalu berpesan kepada rakyatnya. Apa pesannya? Jangan sia-siakan 5 malam ini ketika kamu diberikan kesempatan hidup di dalamnya. Maka kita sudah masuk di bulan Rajab. Awal malam bulan Rajab, malam mustajab. Mudah-mudahan yang tadi malam berdoa Allah ijabah doa-doanya. Amin. Bicara bulan Rajab, banyak hadis-hadis tentang keutamaannya. Namun perlu Al-Fakir sampaikan, ini sering diperdebatkan antara orang awam terkait apa? Apa betul ada yang namanya puasa Rajab? Ini perlu kami sampaikan. Sebab apa? Yang namanya muslim mengamalkan amalan ibadah pun harus didasarkan atas ilmu. Ilmu itu sumbernya hadis dan Al-Quran. Maka dengan tegas Al-Fakir sampaikan, berbicara bulan Rajab, kami menukil kalamnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tabyinul Ajab, bahwasanya apa? Hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab rata-rata palsu. Halo, Pak.
Kalau bicara tentang keutamaan bulan Rajab, hadis-hadisnya rata-rata apa? Palsu. Ustadz, apa itu hadis palsu? Nah, ini perlu kami sampaikan. Hadis palsu bukan hadis do'if. Hadis do'if bukan hadis palsu. Ini sekarang ada orang menganggap hadis palsu sama dengan hadis do'if. Ini kesalahan besar dalam disiplin ilmu hadis. Perlu diingat, hadis palsu adalah hadis yang dibuat-buat perkataannya, perbuatannya, kemudian disandarkan kepada Nabi. Nabi nggak pernah bilang, Nabi nggak pernah melakukan, tapi ada orang yang berani membuat hadis tersebut, kemudian disandarkan kepada baginda Nabi. Ini namanya hadis palsu. Hukumnya apa? Haram diamalkan. Haram. Berarti puasa di bulan Rajab mayoritas hadisnya palsu. Naam. Puasa di bulan Rajab rata-rata hadisnya apa? Palsu. Tapi mohon maaf, kalau menukil sebuah kitab jangan koma, ditutup. Ini masih ada terusannya kata Ibnu Hajar. Namun di antara yang palsu-palsu itu ada hadis yang dhaif. Ada hadis yang apa? Dhaif. Maka di sini ilmunya apa? Oh, berarti beda Ustaz ya antara dhaif sama palsu. Naam, ya. Hadis dhaif itu apa? Dikatakan oleh para ulama hadis, hadis dhaif adalah hadis yang salah satu syarat hadis sahihnya hilang. Syarat hadis sahih itu ada 5, Pak. Sanadnya bersambung, perawinya harus memiliki sifat adalah, harus memiliki sifat dobat, harus tidak ada suzuz, harus tidak ada illah. Ini kalau kita ngaji hadis begitu. Hadis dhaif berarti ada salah satu syaratnya yang hilang, tapi tidak menyebabkan hadisnya tertolak mentah-mentah. Maka singkat cerita, Al-Faqir ingin menyampaikan, mengamalkan hadis dhaif itu boleh dengan beberapa syarat. Tolong diingat-ingat. Jadi nanti ketika ada di tengah-tengah masyarakat ribut nih, nggak boleh hadis dhaif diamalin. Kata siapa? Sebab ada orang sekarang meninggalkan hadis dhaif. Alasannya apa? Ketika ada yang sahih, kenapa harus meninggalkan yang dhaif? Mohon maaf, ini statement yang salah dalam kajian Islam. Ketika ada yang sahih, kenapa harus ngambil yang dhaif? Salah. Yang dhaif para ulama mengamalkan. Ustadz bohong. Buka dah. Yang pernah ngaji kitab Arba'in Nawawiyah yang simple tuh, yang kecil. Antum buka muqaddimahnya. Di situ dikatakan oleh Imam Nawawi, imam besar hadis. Beliau mengatakan apa? Wa qad ittafaqal ulama'u ala anna ala jawazi al-amal bil haditsid dha'ifi fi fadailil a'mali. Kata Imam Nawawi, ulama sepakat. Pak, ini yang ngomong Imam Nawawi. Ulama sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif, di antaranya kalau isinya tentang fadailul amal. Apa itu fadailul amal? Amalan-amalan yang isinya ada keutamaan-keutamaan. Monggo, kalau emang dihukumi para ulama hadis dhaif, amalin. Shallu ala Muhammad. Maka tadi sudah tahu tuh, awal bulan ditentukan dengan isbat ru'yah. Kalau nggak kelihatan hilalnya, maka sempurnakan 30 hari. Bulan Rajab termasuk bulan yang mulia. Bahkan awal malamnya termasuk malam yang mustajab. Nah sekarang, apa keutamaan bulan Rajab? Betul, hadis-hadisnya rata-rata palsu, tapi ada yang dhaif. Setiganya guru-guru kita, Pak, Bu, saya ingin menyampaikan. Kalau ada yang bertanya, apa hukum puasa di bulan Rajab? Kita tahu bulan Rajab bulan mulia, karena termasuk bulan hurum. Apa itu Ustaz bulan hurum? Saya pernah menyampaikan di beberapa tahun yang lalu di sini juga. Mungkin ada yang belum dengar. Bulan hurum itu bulan yang dimuliakan Allah. Jumlahnya ada 4. 1 bulan Zulqa'dah, 2 bulan Zulhijjah, 3 bulan Muharram, 4 bulan Rajab. Ini kalau udah masuk ke 4 bulan ini muliakan. Termasuk bulan Ramadan, itu punya hadis sendiri. Tapi Allah menyampaikan di dalam firman-Nya,
Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Kemudian ada ayatnya berbunyi minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan mulia termasuk bulan Rajab. Pak, kalau dimuliakan Allah berarti mulia tidak? Allah. Kalau dimuliakan sama Allah berarti mulia enggak? Kita dimuliakan sama pimpinan kita, senang enggak? Senang banget, ya Allah kamu kerjanya bagus, saya angkat kamu jadi sekretaris pribadi saya. Senang nggak begitu? Saya angkat gaji kamu karena kerjaan kamu bagus. Senang nggak? Ini yang angkat Allah. Bulan Rajab. Maka jangan ditanya lagi keutamaannya. Sekarang bicara puasanya. Naam, dicari hadisnya rata-rata palsu. Tapi para ulama pun sudah menjawab keraguan orang-orang yang nggak mau puasa di bulan Rajab. Pertama saya ingin menyampaikan, kalau ada yang bertanya apa hukum puasa Rajab, maka kita kembalikan kepada ulamanya. Bicara fikih, kita kembali ke ulama fikih. Dalam kitab-kitab fikih 4 madhab yang muktabar, itu 3 madhab selain madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, itu mengatakan bahwasanya puasa Rajab itu sangat dianjurkan. Halo? Sangat dianjurkan. Satu aja ulamanya dari mazhab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan makruh. Mengatakan apa? Makruh. Kok bisa berbeda gitu Ustaz? Itulah ulama. Ibarat kata kalau bahasa kita yang sering kejadian antara kunut sama enggak kunut. Pakai kunut, ente enggak pakai kunut, ane pakai kunut, atau kebalikannya. Ente pakai kunut, aneh nggak pakai kunut. Yang salah siapa? Yang kagak sholat. Ribut kunut nggak kunut, apalagi entar Ramadan. Terawih, ente terawih musola sono 11 rakaat, sono 23, no sunnah. Itu nggak sunnah. Kata siapa? Sunnah nggak sunnah. Yang salah siapa? Salah ente juga. Sholat terawih sunnah, nggak sholat nggak apa-apa. Ributnya yang salah, betul nggak? Ngeributin sholat 11 apa 23, 11 23, yang salah yang ribut. Yang nggak sholat nggak salah, yang diem aja ya ribut orang tuh. Ya kan? Dia yang benar tuh diem. Kita kadang untuk hal-hal yang sepele yang sebenarnya tidak perlu kita perdebatkan diperdebatkan. Sholat tarawih hukumnya sunnah, tapi kalau nggak dikerjakan rugi, apalagi di bulan Ramadan. 11 rakaat, 23 rakaat, monggo. Pak Imam Malik sholat tarawihnya saking ngirinya sama ulama Mekah 36 rakaat. Mau coba? 11 rakaat aja Allahu Akbar. Yang ditungguin apa? Setelah Fatihah baca apa nih? Betul apa betul? Jangan-jangan yang 1 juz, wah kagak detat 1 juz tat ya. Yang ditungguin apa? Qul huwallahu ahad. Nih mazhab saya, mazhab qul. Udah. Ini mohon maaf ini kita bicara apa adanya. Jadi kalau bicara tentang hukum, ya kita kembalikan kepada ulamanya. Puasa Rajab 3 mazhab mengatakan dianjurkan. 1 mazhab makruh. Bahkan terbantahkan kemakruhannya, katanya apa kata mazhab Imam Ahmad bin Hambal, tapi makruh ini gugur kalau puasanya itu ada selang-selingnya. Jadi kata mazhab Imam Ahmad bin Hambal, makruhnya kalau 1 bulan penuh puasa. Tapi kalau Senin Kemis puasa Daud, puasa Bid boleh. Kayak sekarang nih, yang puasa ada yang puasa sini Rajab, kebetulan hari Senin. Cakep banget nih, dapat pahala puasa Rajab, dapat pahala puasa Senin. Kalau yang diniatin kodok dapat 3, dapat pahala kodok, pahala Senin, pahala Rajab. Tuh. Yang kagak puasa dapat pahala juga. Yang penting apa? Jangan ngomongin orang. Sebab hakikat puasa itu tidak hanya menjaga apa? Makan dan minum. Tidak hanya menjaga syahwat, tapi menjaga syahwatul lisan. Berapa banyak orang puasa lisannya kagak puasa, ngomongin orang aja. Gugur pahala puasanya. Khususnya kaum wanita, mohon maaf ini. Ya, shallu ala Muhammad. Nah, baik. Kembali kepada Rajab, maka puasanya hukumnya mustahab. Nah, sekarang Ustadz katanya rata-rata hadisnya palsu. Naam. Tapi ada hadis dhaifnya.
Tadi apa kaidahnya? Hadis dhaif boleh diamalkan. Sekarang apa Ustaz bentuk hadis dhaifnya? Satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nanti pada hari kiamat ada sungai yang namanya Sungai Rajab. Sungai apa? Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih segar daripada air yang segar di dunia. Tuh, untuk siapa itu sungai? Untuk orang yang puasa Rajab. Hadisnya dhaif, na'am. Jangan dibilang sahih, bohong kita. Hadisnya dhaif. Boleh diamalin Ustaz? Boleh, itu yang pertama. Yang kedua, hadis baginda Nabi SAW, barang siapa yang puasa awal Rajab, maka dia seperti puasa 1 tahun. Barang siapa yang puasa 7 hari, maka ditutup pintu neraka yang 7. Barang siapa yang puasa 8 hari, dibukakan pintu surga yang 8. Barang siapa yang puasa 10 hari, ketika dia meminta maka Allah akan berikan, dan seterusnya. Hadisnya apa? Dhaif. Makanya kalau ada yang pernah ngecek Google hukum puasa Rajab atau amalan di bulan Rajab, muncul Mbah Maimun Zubair radhiyallahu taala anhu wa arda rahimahullah rahmatal abrar. Itu Mbah Mun di Sarangan itu selalu nasehatin murid-muridnya, kalau sudah masuk bulan Rajab puasa 10 hari. Dalilnya tadi. Puasa berapa hari? 10 hari. Nah, kita ya sudah pilih dah Senin atau Kemis. Ya, atau puasa bed 13, 14, 15. Atau yang pengen kerenan dikit, puasa Daud. Puasa kagak, puasa kagak, puasa kagak. Jangan yang keempat. Yang keempat apa Ustaz? Kagak puasa, kagak puasa, kagak puasa, kagak puasa, kagak puasa. Sampai Ramadan baru puasa. Ada yang begitu? Insya Allah enggak, ini ahli puasa semua ini insya Allah. Ya. Makanya kita ambil kesempatan emas. Ibnu Abbas ketika mengkaji ayat inna iddatas syuhur, kemudian ada kata-kata minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Ditanya, maksud dimuliakan itu apa? Dijawab sama Ibnu Abbas, artinya di bulan tersebut pahala dilipat gandakan. Maka sholat zuhur kita pahalanya lebih baik daripada sholat zuhur di luar bulan hurum. Baca Quran kita di bulan hurum lebih baik daripada baca Quran kita di luar bulan hurum. Tapi yang perlu diingat Pak, ini mohon maaf banget, saya selalu mengingatkan diri saya, orang-orang sekitar saya, Allah ngasih kita sehat untuk taat, bukan sehat untuk maksiat. Yang sayang-sayang nih, kita dikasih sehat tapi kuatnya maksiat. Maka yang naudzubillah, mungkin tarikan maksiatnya kuat di bulan hurum, entar-entaran dulu dah. Tatko dientar-entarnya emang susah. Perlu proses. Melepas kemaksiatan itu butuh proses. Maka Allah tidak pernah menutup pintu tobat sampai matahari terbit dari barat. Sampai nafas kita udah di kerongkongan tuh, baru tuh kiamat, meninggal. Maka kalau ada orang bilang, Ustadz lebih baik tobat maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat, apa? Maksiat, tobat entar. Mana yang lebih baik? Maksiat, tobat, maksiat, tobat, tobat maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat. Ini lebih baik kata guru-guru kita. Sebab apa? Yang namanya hidayah Allah itu datang ketika Allah melihat kesungguhan hambanya. Sekarang tobat, jatuh lagi malam-malam maksiat, dugem, minum, entah ngapain dah, pacaran, anak orang dibawa kemana tahu? Ya, apalagi malam tahun baru, jangan dibawa kemana-mana anak orang. Puncak, la haula wala quwata illa billah. Udah, malam tahun baru, malam-malam di mana ada kebaikan di dalamnya, isi dengan kebaikan. Nah, tobat maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat, punya azab, ya Allah jatuh lagi saya, ya Allah. Kemarin udah tobat, ya malu sama Allah. Nggak apa-apa malu sama Allah. Ketimbang nggak punya malu sama Allah, malunya sama manusia. Terbalik. Shallallahu ala Muhammad. Nah maka nih tuh hadisnya tuh pertama puasa Rajab, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang bersifat umum mengatakan summinal hurumi watruk. Puasalah kamu di bulan hurum,
kemudian tinggalkan. Maksudnya apa? Ambil di bulan-bulan hurum. Tadi bulan hurum ada 4 tuh. Kesempatan untuk puasa. Maka insya Allah saya yakin mudah-mudahan setelah dengar keutamaan bulan Rajab ini, abang-abang, ya, bapak-bapak, ya, ibu-ibu, kakak-kakak, ya saya pengen ngambil kesempatan. Ternyata udah umur 40 tahun saya baru tahu ternyata bulan Rajab ada keutamaannya. Nggak rugi. 40 tahun dikasih Rajab, baru tahu ini Rajab. Mau puasa, ayo. Nggak ada kata terlambat. Kita udah dikasih beberapa kali Ramadan. Maka doa kita, ya Allah mudah-mudahan sampai Ramadan tahun ini dan mudah-mudahan bisa lebih baik. Kalau kemarin mungkin Qur'annya bolong-bolong, mudah-mudahan tahun ini Qur'annya hatam. Kalau kemarin mungkin puasanya masih bolong-bolong, mudah-mudahan tahun ini hatam. Wah, hakaza, niatin yang baik-baik. Allah nggak pernah menutup pintu kebaikannya selama hambanya mau kembali. Meskipun dosa besar, Ustaz. Naam. Kalau antum, mudah-mudahan ya Rabb berangkat ke Madinah. Amin. Kemudian ziarah ke makam Rasulullah dari Babus Salam. Antum perhatikan mungkin kalau yang paham bahasa Arab, di sela-sela tulisan-tulisan pagar Raudhah ada kata-kata syafaati li ahlil kabairi min ummati. Itu kata Nabi, saking sayangnya sama umatnya. Aku punya syafaat yang khusus, kata Nabi, untuk umatku yang punya dosa-dosa besar. Jadi sampai hari kiamat Nabi masih nungguin mana tuh umatnya yang pendosa-pendosa. Kalau emang termasuk pilihan Nabi, ditarik kita. Ente ke surga, ente ke surga, ente ke surga, ente ke surga. Tapi kan kita perlu setidaknya dekat-dekat sama Nabi. Gimana caranya dekat-dekat sama Nabi? Banyakin sholawat, hidupkan sunnahnya. Ya, minimal kita berusaha untuk dekat. Insya Allah kesungguhan usaha kita untuk dekat tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini terkait bulan Rajab. Lalu amalan apa yang dianjurkan selain puasa? Banyakin istighfar. Dalam satu hadis dikatakan Rajabun syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Maka para ulama memaknai hadis ini banyakin istighfar. Semua punya dosa. Sya'ban syahri, kata Nabi. Sedangkan bulan Sya'ban bulanku, maka bulan Sya'ban banyakin sholawat. Bahkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu turun di bulan Sya'ban, di nisfu Sya'ban. Wa Ramadan syahru ummati, katanya. Sedangkan Ramadan itu bulannya umatku. Nah, maka ini bulan Rajab bulannya Allah, banyakin istighfar. Maka sampai guru-guru kita buat kitab tuh, Istighfaru Rajab. Silakan. Kalau nggak bisa yang panjang-panjang, minimal baca Sayyidul Istighfar. Tahu Pak ya Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dzambi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kita lagi diskusi, lagi ngomong sama Allah. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku, satu-satunya Tuhanku ya Allah. La ilaha illa anta khalaqtani, tiada Tuhan yang menciptakan kecuali engkau ya Allah. Kemudian apa? Abu ulaka bidzambi, aku ngaku punya dosa ya Allah, faghfirli, ampuni ya Allah. Itu doanya begitu. Aku tahu ya Allah banyak nikmatmu kepadaku ya Allah. Hakada, minta Sayyidul Istighfar. Baca. Kalau nggak bisa Sayyidul Istighfar, sudah banyak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nabi setiap harinya istighfar 70 sampai 100 kali. Sekarang hanya gara-gara ngikut madhab, nggak ada zikir ba'da sholat, boro-boro istighfar. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Wih, bentar, baru kelar sholat nih, istighfarnya kapan? Hanya gara-gara ngikut mazhab yang nggak ada zikir ba'da sholat. Istighfar minimal 3 kali. Ya, zikir ba'da sholat jangan ditinggalin. Mau ngikut yang zikir sendiri-sendiri, zikir dulu. Jangan habis sholat langsung bangun. Habis sholat langsung dunia lagi. Istighfar, minimal istighfarin diri buat orang tua. Kalau orang tua masih ada, doain. Orang tua udah meninggal, lebih didoain. Mereka nungguin doa kita, bahkan istighfar kita. Nah, puasa istighfar. Sholat malam jangan ditanya. Banyakin sholat malamnya. Termasuk nih sebagai penutup,
banyakin doa ini. Ini doa, hadisnya juga doif. Boleh diamalin. Doanya apa? Itu yang di-share sama guru-guru kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Amin. Wa hassil maqasidana, dan tolong hasilkan segala maksud kami ya Allah. Kami pengen ke Mekah, hasilkan ya Allah. Kami pengen rumah, hasilkan ya Allah. Kami pengen punya anak keturunan, hasilkan ya Allah. Minta, ini bulan Rajab. Doanya ini, naam, hadisnya dhaif, boleh diamalin, boleh. Tadi sudah saya kasih tahu. Beda antara hadis dhaif dengan hadis palsu. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan bulan depan masih bulan Sya'ban, pada sehat semuanya. Amin. Kalau memang ada pertanyaan, monggo, kita akan bahas tentang sholatnya orang sakit. Ya, bayangannya begini, kalau kita sakit kita tetap wajib sholat nggak? Wajib, selama berakal. Cara sholatnya gimana Ustadz? Saya pakai impus, kiblatnya ke sono, sedangkan balik ranjang saya ke sono. Apakah saya boleh sholat madhab sono? Atau emang harus pindah ke sono? Saya nggak bisa mindahin. Saya masih bisa berdiri Ustadz, cuman saya nggak bisa ruku. Saya masih bisa diri sama ruku, tapi saya nggak bisa sujud. Apa yang saya lakukan? Hakadha, insya Allah di bulan Sya'ban kita akan bahas. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, mungkin entah seputar Rajab atau yang lainnya. Supaya majelisnya betul-betul menjadi ilmu, pulang bawa ilmu. Jangan sampai pulang dari majelis ilmu, malaikat udah duduk bareng kita bingung. Tadi belajar apa ya? Yang jelas mudah-mudahan dapat ilmu semuanya. Amin. Ada yang ingin bertanya? Mungkin kesehariannya. Nah, mau tanya Ustaz, kalau manusia kan apa ada salah Ustaz? betul. Jadi kalau misalkan iman kita lagi futur, terus kita jadi malu untuk berdoa, itu sebenarnya salah atau benar Ustaz? Baik. Ini pertanyaan bagus. Semua pernah ngerasain. Ini ada teman kita, saudara kita bertanya, Ustaz, ya, iman itu naik turun, betul? Ya, iman itu naik turun. Bahkan sahabat pun merasakan itu. Kisahnya Hanzalah. Hanzalah pernah dengan seperti pertanyaan antum. Hanzalah ketika ketemu Abu Bakar itu ditanya, "Kaifa halak ya Hanzalah?" Hanzalah sudah jadi orang munafik. "Kenapa ya Hanzalah?" "Saya malu. Ketika duduk dekat Rasulullah saya ingatnya Allah Rasulullah. Dunia saya tinggalkan, akhirat saya kejar. Ketika saya pulang dari majelis Rasulullah, yang saya ingat apa? Dunia, anak, istri. Dunia, anak, istri. Dunia, anak, istri." Itu kata Hanzalah. Jadi iman naik turun udah biasa. Kemudian apa? Datang kepada baginda Nabi. Nabi nasihatin apa? Sa'ah ya Hanzalah. Sa'ah. Maksudnya apa? Ya, ada waktu untuk dunia, ada waktu untuk akhirat. Kalau memang gak ada waktu untuk dunia, kenapa Allah ciptakan dunia? Nah, maka ketika kita futur, tadi bahasanya futur tuh lemah iman, kemudian kita malu berdoa, salah nggak? Salah. Bukti kita seorang hamba, kita minta apapun keadaan kita. Allah nggak pernah melihat dosa kita. Di dalam hadis qudsi, di akhir hadis Arba'in Nawawiyah, itu dikatakan, "Lau balaghat dzunubuka ananas sama'i," kata Allah dalam hadis qudsinya. Seandainya dosamu setinggi langit, kemudian kamu kembali kepadaku, aku akan berikan ampunanku. Maka dalam hadis lain dikatakan, orang yang malu berdoa, apalagi nggak mau berdoa, sombong. Kata Allah apa? Sombong. Maka Allah sangat senang kapan? Ketika hambanya mengangkat tangannya kemudian meminta. Dan usikum wa iyaya nafsi, setiap sepertiga malam Allah menunggu tangan-tangan yang terangkat. Allah memanggil dengan 3 panggilan. Hal min mustaghfirin, mana yang beristighfar? Hal min sa'ilin, mana yang punya permintaan? Itu Nabi dalam hadis qudsiynya bercerita tentang Allah
di sepertiga malam itu mencari-cari mana yang beristighfar, mana yang punya hajat, mana yang punya permintaan. Maka ketika kita merasa futur, kemudian ada panggilan untuk berdoa, langsung doa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Atau doanya siapa? Nabi Yuna Adam. Rabbana zalamna anfusana zulumatin katsirah fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus pernah dalam kekecewaan karena umatnya nggak mau nerima dia. Akhirnya apa? Diabadikan di dalam Quran. Wa dhannuni idzaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaih fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Dan Zannun ketika merasa kecewa dengan apa yang diperlakukan oleh umatnya, dia pergi. Kecewa. Futur. Nggak bisa saya. Akhirnya apa? Ditegur sama Allah. Ketika ditegur, dia doa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kata. Nahnu bashar. Kita manusia. Futur. Pasti. Ya. Seberat-beratnya ujian-ujian orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Maka Nabi ujiannya paling berat. Kemudian para wali. Kemudian orang-orang saleh. Kita nganggap ujian kita udah paling berat. Padahal belum ada apa-apanya dengan ujian para Nabi dan wali-wali Allah. Maka kalau kita merasa futur, tetap berdoa. Allah nunggu tangan-tangan kita terangkat. Allah nunggu kita meminta kepadanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ada yang lain mungkin? Wujud? Ada? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Ya, mudah-mudahan ya di bulan Rajab ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, hari Isnin, di mana amalan-amalan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua ketika diangkat amalannya oleh Allah setiap minggunya, semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Ya, kita berdoa buat orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya, mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kita berdoa buat orang tua kita yang masih hidup, guru-guru kita yang masih hidup. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam sehat. Mudah-mudahan bisa senantiasa membimbing kita dengan ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat yang bermanfaat dunia akhirat. Kita berdoa mungkin ada di antara keluarga kita, anak, cucu, ponakan, istri. Ya, mungkin ada yang udah punya mantu, sedang sakit. Kita doakan dengan keberkahan bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Allah jadikan rasa sakitnya penggugur dosa-dosanya dan pengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan keluarga besar kita. Mudah-mudahan kita selalu didekatkan kepada ketaatan, dijauhkan dari segala macam bentuk kemaksiatan. Kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih soleh, alim, nafi', dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang berlimpah penuh barakah, dan mudah-mudahan kita bisa berakhir di dunia ini dengan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبحق من أنزل إليه الفاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا إنك سميع الدعاء بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.